Kina dengan tenang duduk di dalam mobil, melihat Vito tidak mengatakan mencarinya ada apa, dia juga tidak mendesak, hanya menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, Vito baru berkata, "Kak ipar kedua, orang tuaku memintaku untuk mengantarmu untuk makan di keluarga Okto." "Oh, oke," dia mengangguk, tapi dia tidak berpikir hanya makan saja. Setelah itu, Vito juga tidak tahu lagi pikir apa lagi, tidak berbicara lagi. Kina menyalakan ponselnya, menelepon orang tuanya untuk memberitahu bahwa malam ini dia makan di keluarga Okto. Setelah menutup telepon, dia diam-diam melihat foto Ezra yang dia foto kemarin. Melihat pria tampan yang ada di dalam foto, memakai celemek merah muda sedang mencuci sayur, tetapi tanpa ada bayangan pelanggaran, tanpa sadar bibirnya tersenyum. Kemudian dia memilih sebuah foto yang paling favorit, menjadi wallpaper terima panggilannya. Setelah 1 jam mobil berhenti di tempat parkir di depan halaman rumah keluarga Okto, begitu Kina membuka pintunya dan turun, terlihat mobil Ezrika parkir di sebelahnya. Dalam hatinya, terkejut dan sedikit mengernyit alisnya. Tidak tahu apa yang diinginkan Vito, tetapi dia tidak bertanya apapun, diam-diam mengikuti Vito jalan masuk ke dalam kediaman keluarga Okto. Di aula, Ezrika duduk di sofa melihatnya masuk bersama Vito, matanya yang hangat memancarkan sedikit keterkejutan, langsung berlagak seperti dia sangat sibuk, pancaran matanya berkurang, sebuah tatapan dingin melintas dari matanya, dia menutup bibirnya yang tipis tidak mengatakan apapun, wajah tampan yang diam membuat orang tidak tahu apa yang dipikirkannya. Vito malah seperti tidak ada apa-apa, sambil jalan ke sini dan berkata sambil ketawa, "Keponakanku yang hebat, sebelumnya ada beberapa kali bibi kedua datang keluarga Okto, kamu selalu tidak ada, makanya kali ini panggil kamu pulang, anggap saja satu keluarga makan secara resmi, dengan resmi mengenali bibi keduamu." Dia berlagak seolah-olah tidak tahu apa-apa, dan sama sekali tidak mengungkit masalah Ezra menyukai Kina. Vito tahu bahwa jika kakak keduanya ada di sana, keponakanku yang hebatnya tidak akan pernah masuk ke halaman rumah keluarga Okto. Jadi hari ini mumpung kakak keduanya tidak ada, setelah dia diskusi sama orang tuanya sengaja menyuruh Ezrika pulang makan, dan tidak kasih tahu dia, bahwa Kina juga akan datang. Tujuannya untuk Ezrika menyadari bahwa dia dan Kina itu tidak mungkin, Kina adalah istri paman keduanya, bibi keduanya. Meskipun berbuat begini agak kejam, Ezrika mengepalkan tinjunya dengan erat, dadanya ada sedikit naik turun, menatap Vito dengan kebencian, bangkit dan mendengung dingin terus naik ke atas. "Kina, sudah datang ya?" Kalenia turun dari lantai atas, berkata sambil tersenyum senang. "Mama," Kina memanggil sambil tersenyum, bangkit dan maju 2 langkah, memegang lengannya dengan penuh kasih sayang. Kalenia mengajaknya duduk di sofa, menjelaskan dengan anggun dan tenang, "Yah, bukankah aku sudah memberitahumu dan adik kedua beberapa waktu lalu, membiarkan desainer mendesain gaun dan perhiasan untuk kalian? Sayangnya beberapa hari yang lalu kamu jatuh sakit, jadi rencananya tunggu kamu sudah sehat baru memberikanmu hasil desainnya untuk kamu pilih. Hari ini mencarimu datang kemari, untuk nanti setelah makan malam, kamu membawa beberapa hasil desain gaun dan desain perhiasan pulang, diskusi dengan adik kedua, pilih yang kalian suka." Setelah beberapa saat, dia berkata lagi sambil tersenyum, "Kamu juga jangan pilih terlalu lama, kurang lebih 10 hari gitu saja. Jika kurang puas bilang saja sama adik ketiga, dia akan menyuruh desainer untuk revisi. Gaun dan perhiasan semuanya handmade, membutuhkan banyak waktu." "Mama, saya mengerti, terima kasih." Kina mengangguk dan tersenyum. Dalam hati, memilih gaun dan perhiasan selama kurang lebih 10 hari masih tidak termasuk lama, memalukan. Namun, keluarga Okto begitu mementingkan pernikahannya dengan Ezra, dia sangat senang dan bersemangat. "Sekeluarga, tidak perlu berterima kasih," Kalenia berkata dengan manja, dan mengajak Kina ngobrol lagi. Teringat kemarin dengar anak bungsunya bilang pergi ke villa adik kedua. Melihat adik kedua memakai celemek merah muda yang imut membukakan pintu untuknya, pemandangan itu membuat orang terkejut sampai tidak bisa diungkapkan,
dia merasa sangat sayang karena tidak bisa mengambil fotonya. Terhadap gadis lembut, penurut dan pintar ini dia sangat suka. Kalenia sudah seperti menyayangi anak sendiri menyayanginya, merasa dia adalah penyelamat anaknya. Pertengahan, panggilan dari Ezra masuk. Kalenia melirik sekilas, terlihat wallpaper panggilan di layar HP, hanya sepertiga dari sisi samping sebuah wajah. Segera mengenali siapa itu, tiba-tiba langsung bersemangat. Foto adik kedua rumahnya pakai celemek. Kina tidak menyadari keanehannya, menerima panggilan. Sudah sampai rumah, sudah makan malam, terdengar suara Ezra yang rendah tapi menawan dan sedikit dingin. Kina berpikir 1 detik, menjawab, sedang persiapan, paman menjemput aku datang makan di keluarga Okto. Kamu? Dalam telepon, samar-samar terdengar suara langkah kaki yang cepat dan rapi. Sudah makan, sibuk, nanti malam aku telepon kamu. Setelah memastikan dia baik-baik saja, maka dia langsung menutup teleponnya. Percakapan yang simple, waktu telepon tidak sampai setengah menit. Kina, apa yang dikatakan adik kedua? Kalenia bertanya dengan menahan semangatnya. Dia nanya saya sudah sampai rumah belum, sudah makan belum. Setelah saya jawab, dia bilang dia sibuk, dan langsung menutup telepon. Kina jawab dengan jujur, aku baru saja melihat foto adik kedua. Anak beruang itu sejak kecil tidak mau foto, membuatku kadang kangen sama dia, mau melihatnya saja susah. Kata-kata Kalenia setengah benar dan setengah bohong. Lalu dia berkata lagi dengan misterius, cepat, Kina kamu kirim 1 lembar foto adik kedua untukku. Kina tercengang, tiba-tiba merasa malu. Foto Ezra pakai celemek, dia pakai sebagai koleksi foto pribadi. Sekarang telah dilihat oleh orang lain, sepertinya telah merusak penampilan pria maco yang tinggi keren. Kamu nambah WeChat, kirim fotonya padaku. Kalenia mendesaknya, mengambil ponsel dan membuka WeChat. Dia tadi masih merasa sayang tidak bisa melihat langsung adik kedua memakai celemek, tanpa terpikir Kina sudah menyimpan fotonya. Dengan terpaksa Kina scan barcode WeChat-nya, kemudian memilih sebuah foto yang hanya ada bagian punggung Ezra ke Kalenia. Bukan yang ini, aku mau yang kelihatan wajah depannya, cepat menantu tersayang. Kalenia menyentuh lengannya, ada sedikit perasaan sedang merayu. Kina tidak punya pilihan, hanya bisa mengiriminya sebuah gambar yang bisa melihat 2/3 wajahnya. Tak lama kemudian, melihat WeChat dirinya diundang ke dalam grup chat keluarga Okto. Semuanya ayo, cepat keluar, lihat penampilan baru adik kedua. Saat Kina melihat pesan ini, hampir saja jatuh dari sofa. Mama, mengapa kamu mengirim foto Ezra ke grup? Dia bertanya dengan menangis tanpa air mata. Bagaimana bisa membiarkan orang lain melihat Ezra yang bagian itu? Kamu tidak mengatakan bahwa tidak bisa menunjukkannya kepada orang lain? Kalenia menunjukkan ekspresi polos, mengedipkan matanya, dengan lembut meminta maaf padanya dan berkata, maaf ya, menantu tersayang. Sebenarnya dalam hatinya sudah tertawa senang. Kina melihat seorang yang lebih telah meminta maaf pada dirinya, juga tidak baik untuk mengatakan apa lagi. Melihat dalam grup, tidak ada yang berbicara, dia merasa mungkin tidak ada yang melihatnya, sehingga berkata, Mama, atau kamu menarik kembali fotonya, kalau tidak aku khawatir malam Ezra akan memarahiku. Oh, oke. Kalenia dengan sangat kooperatif menarik kembali foto-foto itu. Kemudian di dalam grup pria poni, foto telah disimpan, terima kasih kakak ipar kedua telah berbagi gambar. Pria bambu, telah simpan, terima kasih untuk menantu perempuan kedua, gambar. Raja keluarga Okto, simpan gambar. Kina merasa kacau sekali, orang-orang ini, kenapa bisa bertindak begitu cepat? Oh Kina, aku sudah menarik kembali, tapi tidak ngangka mereka bertindak begitu cepat. Kalenia berpura-pura merasa bersalah dan menghiburnya. Tapi kamu jangan takut, tuan muda begitu menyayangimu. Walaupun kamu mengirim foto telanjangnya pun, dia juga tidak akan menyalahkanmu. Yah, Mama jangan khawatir, nanti malam saya menjelaskan padanya. Kina berkata sambil tersenyum ragu,
dalam hatinya berpikir nanti malam mengakui kesalahan yang dilakukan. Semoga pria itu tidak menghukumnya dengan berat. Saat makan, pasangan suami istri keluarga Okto dan Vito Okta mengajak Kina berdiskusi masalah pernikahan. Ezikra tanpa berekspresi makan setengah, meletakkan alat makan, bangkit naik ke lantai atas. Kalenia melihat punggung Ezikra yang naik ke lantai atas, ada sedikit kekhawatiran dan tidak tega melintas di matanya. Malam ini sengaja membahas masalah pernikahan karena sebenarnya ingin menggunakan cara yang halus seperti ini mengingatkan cucunya ini, semoga dia membuang semua pemikiran yang tidak seharusnya ada. Bagaimanapun Kina sekarang adalah istri tuan muda. Kalenia mencoba berpikir sejenak, jika tuan muda dan Kina belum mendaftar sertifikat nikah, dan Kina masih bukan bibi kedua Ezikra, maka dia akan mendukung siapa? Dia tidak mendapatkan jawaban, telapak tangan dan punggung tangan semuanya adalah daging, mau berpihak di sebelah manapun tetap sangat kejam. Setelah Vito siap makan, berdiri dan berkata kepada Kina, kakak ipar kedua, nanti kamu sudah siap makan, datang ke ruang kerjaku ambil kertas desain, oke? Kina mengangguk, mendapat jawabannya. Vito meninggalkan ruang makan, naik ke lantai atas, masuk ke ruang kerja. Melihat Ezikra berdiri di depan jendela Prancis, punggung itu dengan sebuah bayangan dalam ingatannya sangat mirip, tetapi punggung di depannya ini tidak setinggi dan agung seperti punggung dalam ingatannya. Dia jalan mendekat, mengangkat tangannya dari belakang dan meletakkannya di bahunya, keponakanku. Ezikra malah melepaskan tangannya, mata yang lembut menatapnya dengan memancarkan api kebencian, berkata dengan suara dingin, paman ketiga, kamu benar-benar cukup kejam. Selama proses makan malam, mendengarkan mereka mendiskusikan pernikahan wanita yang dicintainya dan orang lain, rasanya bagaikan hati tertusuk pisau. Keponakanku, Vito ragu-ragu sejenak, berkata dengan sungguh-sungguh, antara kamu dan Kina sudah tidak mungkin lagi. Wanita di dunia ini begitu banyak, yang lebih bertalenta, cantik, sikap yang lebih lembut imut dibanding Kina ada banyak. Mengapa harus tekun pada seorang gadis yang tidak bisa dapat? Paman ketiga yang berkepanjangan berada di antara bunga, mana bisa tahu perasaan benar-benar mencintai seseorang. Paman ketiga kira mencintai seseorang itu, bilang melepaskan maka bisa melepaskan? Ezikra mencibir, mengepalkan kedua tangannya, dan berkata, kata-kata paman ketiga ini merupakan penghujatan cintaku terhadap Bu Guru Kina, aku tidak mau mendengarkannya lagi kedua kali. Mau dia menyerah, jangan harap, walaupun dia adalah istri orang itu, walaupun dia bukan orang pertama yang memilikinya, dia juga tidak peduli, selama dia akhirnya bisa bersamanya itu sudah cukup. Paranoidnya membuat Vito mengerutkan kening. Jika keponakanku tidak tahu bahwa Kina adalah bibi keduanya, masih mending, tetapi sekarang dia telah mengetahuinya, masih saja sangat gigih. Ini yang membuat orang merasa rumit, banyak kata yang ingin membujuknya sampai di mulut dan ditelan kembali, tiba-tiba teringat kertas desain yang mau diberikan kepada Kina letak di dalam kamar. Keponakanku, aku harap kamu bisa menenangkan diri dan berpikir lagi. Jarak antara kamu dan kakak ipar kedua, serta konflik antara kamu dan kakak kedua. Setelah Vito selesai bicara, berbalik dan meninggalkan ruang kerja setelah Kina siap makan, kemudian menemani Kalenia berbincang sebentar, dan pergi ke ruang kerja Vito. Mendorong pintu kayu ruang kerja yang solid dan berat serta mewah, setelah masuk sekalian menutupi pintunya, sambil masuk sambil berkata, Paman, aku datang untuk mengambil kertas desain. Tatapannya langsung menuju ke meja, tidak terlihat orangnya. Pandangannya melirik semua bagian ruang kerja, menatap pada Ezikra yang berdiri di depan jendela Prancis, pas membalikkan badannya, berhadapan dengan sepasang matanya yang sedih tapi terdapat sedikit bahaya yang menawan. Dalam hati Kina terkejut, wajahnya tersenyum dan berkata, itu. Aku datang mencari paman ketigamu. Ezikra menyukai dirinya sendiri, tetapi sekarang dia adalah keponakannya, dan dia sendiri adalah bibinya. Kina merasa bahwa situasi dan hubungan ini lumayan canggung. Ya, Ezikra menjawab satu kata dengan acuh tak acuh, dan wajah mudanya yang tampan ditutupi dengan sebuah tampilan yang tidak terlihat oleh orang.
Kina berdiri di tempatnya, melihatnya berjalan dengan mantap dan anggun menuju pintu, lalu menurunkan matanya dan berpikir, menduga bahwa dia mungkin pergi, memberi ruang baginya untuk berdiskusi dengan Vito. Memikirkan hal ini, dalam hatinya merasa lega. Beberapa detik kemudian, sepasang sepatu tiba-tiba muncul di depannya. Kina tiba-tiba mengangkat matanya dan melihat Ezikra yang berdiri di hadapannya. Tanpa disadari dia mundur selangkah, menjauhkan jarak satu sama lain. "Bu Guru Kina," dia memanggil dengan lembut, apa?" Dia berdiri terlalu dekat, Kina menjawab dengan sedikit ketakutan. "Aku ingin mencium kamu," Ezikra berkata dengan suara lembut, mengangkat lengannya, mengaitkan pinggangnya dan membawanya ke dalam pelukannya. Kina tertegun sejenak oleh kata-katanya ketika sadar. Dia berjuang untuk mendorong menjauhinya dan berteriak, "Ezikra, kamu sudah gilakah? Aku adalah bibi kamu." Ezikra dengan erat menggenggam pinggangnya, walaupun kedua tangannya ditekan di tempat tulang rusuknya yang patah sebelumnya, terdapat rasa sakit di dadanya, dia tetap tidak melepaskannya. "Bu Guru Kina, saya benaran sudah gila," suaranya dalam dan bersemangat, "terdapat kasih sayang yang mengejutkan orang, kamu yang membuatku menjadi gila. Meskipun tahu bahwa kamu adalah bibiku, meskipun tahu itu berantakan, tidak seharusnya terus memikirkannya, tapi aku tidak rela melepaskannya." Dia berkata dengan penuh semangat, tangannya meremas dagunya yang indah. Turunkan kepala, dan mencium bibir merah muda dan lembab. Sebuah suara renyah, "Pa," ketika wajahnya menoleh ke satu sisi, bibirnya yang tipis hanya mengusap pipinya seperti bulu. Sementara dia tercengang, Kina mendorongnya dan bergegas mundur beberapa langkah, tanpa banyak berpikir berbalik dengan tergesa-gesa, seolah-olah ada raksasa di belakangnya, dan berlari cepat menuju pintu ruang kerja. Begitu dia membuka pintu, dia menabrak sebuah dada.